Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Eh, Rekan-rekan sekalian dari sesama alumni Universitas Airlangga, pada malam hari ini senang rasanya kita bisa berkumpul, bertemu. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Didik Sasono Setiadi. Saya adalah ketua eh, alumni untuk Fakultas Hukum Jabodetabek, dan kebetulan alumni Fakultas Hukum Jabodetabek juga memiliki satu organisasi, satu lembaga yang kita namai dengan ALGI, yaitu Airlangga Law and Governance Institute. Lembaga ini relatif memang baru berdiri, namun lembaga ini kita harapkan juga akan bisa menjadi lembaga yang bisa untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan alumni dan bisa berkontribusi untuk kemajuan alumni khususnya dan kemajuan universitas pada umumnya, serta juga lebih besar lagi kepada seluruh sivitas akademika. Pada malam hari ini ALGI memiliki acara spesial karena ALGI akan menampilkan sosok muda yang bisa menjadi panutan atau bisa menjadi teladan bagi adik-adik di kampus yang masih mahasiswa, ya. Malam hari ini ada dua tokoh yang kita undang. Satu adalah Pak Restok Kresna Kusuma, atau kita panggil Cak saja ya, kalau Surabaya itu kita panggil Pak itu nggak enak ya. Cak Restok Kresna Kusuma. Nah, Cak Restok ini saya kalau menyebut adalah seorang pejabat yang posisinya itu eselon 1. Eselon 1 itu di bawah menteri gitu ya. Namun Cak Restok ini boleh dikatakan juga kalangan milenial gitu ya. Karena umurnya pun belum sampai 50 gitu, sudah bisa mencapai posisi setinggi sekarang. Nah, malam hari ini kita bukan berwebinar, kita bukan akan membuat satu diskusi yang panjang lebar yang daki-daki gitu ya. Malam hari ini kita menghadirkan Cak Restok untuk sharing ya dengan kita. Nanti hanya akan ada pertanyaan yang simpel-simpel saja yang akan saya sampaikan kepada Cak Restok. Namun sebelum itu saya ingin menampilkan sedikit. Nah, mohon maaf Cak Restok kalau mungkin ini kurang lengkap karena ini juga saya unduh langsung dari medsos saja gitu ya. Nah, ini Cak Restok Kresna Kusuma memiliki latar belakang pendidikan sarjana hukum dari Universitas Airlangga dan meraih gelar S2 dari Universitas Indonesia. Nah, ini menarik gitu ya, karena biasanya sarjana hukum itu alergi dengan hitung-hitungan. Ya, nah ini Cak Restok ini justru sarjana hukum yang malah S2-nya mengambil sesuatu yang biasanya dihindari oleh para sarjana hukum, yaitu dengan mencapai gelar S2-nya justru di bidang akuntansi. Nah, Cak Restok memulai karirnya di pemerintahan dari tahun 99. Selama 20 tahun berkarir, pernah menduduki jabatan Kabid Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Amerika di Kemenko Perekonomian tahun 2010. Kemudian Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara tahun 2015. Direktur Akses Perbankan Badan Ekonomi Kreatif tahun 2016. Sebelum dilantik sebagai Inspektur Utama di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020, Cak Restok juga sempat menjadi sekretaris utama. Nah, ini kan juga sekretaris utama itu juga eselon 1 geser aja sekarang ke inspektur utama gitu ya. Selama menjabat sekretaris utama, beliau berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari BPK,
dan selama 2 tahun berturut-turut dalam anggaran 2018 dan 2019. Nah, saya kira malam hari ini rasanya tamu kita itu bukan kaleng-kaleng ya, bukan sembarang. Nah, malam hari ini saya langsung menodong saja kepada Cak Restok ya. Judul kita adalah Erlangga to the next level. Bagaimana Erlangga menjadi masuk ke dalam level yang lebih tinggi. Nah, saya mau minta pertanyaan saya simpel saja Pak Cak Restok. Kira-kira ya di dalam pekerjaan, di dalam jabatan Cak Restok ini apa sih program-program yang bisa dimanfaatkan oleh Universitas Erlangga ataupun oleh alumni ataupun oleh mahasiswa? Silakan, monggo Cak Restok. Tadi Mas Didi sudah menyampaikan saya ASN, 20 tahun berkarir, pernah juga di swasta 2 tahun, 2 perusahaan, kemudian sempat jadi Sesdekom di salah satu BUMN 12 tahun, terus ASN pindah-pindah dari Kemenq awalnya, kemudian Kemenko Perekonomian, ke ASN, Bekraf, sekarang jadi di Kemenparekraf. Dari sisi pangkat karir ya saya inspektur utama eselon 1A, berarti sama waktu di Estama juga eselon 1A. Nah, terkait dengan pertanyaan Mas Didik tadi, kalau saya jelaskan tentang pekerjaan saya gitu ya, inspektur utama pasti nggak menarik karena masa saya ngulas temuan-temuan kan nggak lucu gitu ya. Nah, saya mencoba mengulas program apa yang di-share atau dilaksanakan oleh Kemenparekraf selama 2021. Saya ingin share sedikit, boleh bisa tadi yang saya share bisa Mas Didik tentang ini, tentang kegiatan, oh ya Mas Iwan, matur nuwun Mas Iwan. Ya, next slide. Nah, ini saya tertarik hari ini untuk sharing tentang kegiatan atau apa namanya program-program Kemenparekraf untuk support Erlangga roadmap to the next level. Saya memang support Mas Kadir ya untuk jadi apa namanya ketua IK Erlangga. Alasan saya sederhana, saya ingin ya mungkin karena solidarity sebagai ASN gitu ya satu, yang kedua ya kalau bisa apa namanya IK Erlangga ini tidak digeret-geret ke politik gitu. Saya mestinya kan apa namanya program ini bisa apa menjadi wadah IK ini menjadi wadah untuk alumni, untuk mahasiswa bisa meningkatkan value apa meningkatkan value editnya gitu ya, meningkatkan value-nya gitu ya. Oke, next slide, Mas Iwan. Saya pakai yang PDF supaya tidak terlalu berat. Ya, mungkin penjenengan ketahui bersama bahwa sektor pariwisata ini salah satu yang terdampak sejak COVID ini. Jadi boleh dibilang 70% lebih penurunan dari devisa pariwisata ini tergerus gitu ya. Nanti habis ini ada data yang menunjukkan itu, dan yang paling terdampak itu Bali. Makanya kenapa apa namanya kenapa Mas Menteri gitu ya, terus kita bahkan Pak Luhut itu membuat program atau menyarankan, menghimbau untuk work from Bali gitu. Karena Bali itu dulu ketika sebelum pandemi itu 70% wisatawan mancanegara itu diperoleh dari sana. Jadi devisa negara itu 70% wisatanya itu didrive dari Bali. Dan itu khususnya di Kabupaten Badung. Jadi Badung itu bahkan setiap tahun dia bisa mensubsidi provinsinya gitu. Jadi betul-betul Bali ini sangat terdampak, makanya kita ya di Kemenpar memang berharap ada support khusus untuk Bali gitu ya. Terlepas dari Jogja, kemudian daerah-daerah lain yang saya yakin punya daerah-daerah pariwisata gitu ya. Jogja masih tertolong karena masih banyak pengunjung-pengunjung atau wisatawan domestik dari Jawa gitu ya. Jadi banyak yang masih wisatawan domestik ini sekarang jadi backbone-nya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata. Kalau untuk Wisnus boleh dibilang kita jeblok gitu ya. Next slide. Ya. Ya, ini Mas. Nah, devisa kita itu dari 3
ini target nih ya 2020 4,9, 2020 ditargetkan itu 3,46. Ini saya ambil dari RKP rancangan RKP 2022. Ini Mas Regi masih paham banget nih. Dan kita 2021 ini devisanya 0,3 sampai 0,4. 2022 bahkan kita memprediksikan kalau ekonomi kembali di 2022 mungkin 2024 itu baru akan menuju ke normal gitu ya. Nah, Wisman juga gitu. Dari sisi jumlah kunjungan wisatawan juga kalau tahun 2020 itu diprediksi 2019 ya kalau nggak salah itu 17.000 apa berapa gitu ya. Sekarang 1,5 sampai 2 juta saja, jauh sekali penurunan. Kemudian nilai tambah untuk aircraft ini masih masih stabil gitu ya. Pertambahan nilai tambah untuk aircraft, kemudian tenaga kerja ini banyak sekali yang terdampak. Kemudian next slide, simple aja. Jadi saya langsung. Nah, apa upaya kita untuk pemulihan pariwisata? Next slide. Ini yang kita lakukan 4 ini sebetulnya, revitalisasi destinasi dan peningkatan confidence pasar atau rasa aman berwisata, kemudian pemulihan permintaan pariwisata domestik, kemudian pemulihan permintaan internasional secara bertahap. Nah, baru kalau sudah kembali wisatawan mancanegara, itu kita baru confident untuk mentargetkan wisatawan mancanegara lebih tinggi dari sebelumnya. Gitu. Next slide. Nah, ini cara-caranya untuk mencapai 4 langkah ini kita lakukan beberapa langkah ini, ya, adaptasi gitu ya, kolaborasi dan inovasi. Jadi kita berusaha mempercepat revitalisasi destinasi dan peningkatan confidence. Ini caranya apa ya? Percepatan program vaksinasi untuk penciptaan herd immunity ini masih terkait dengan isu kesehatan. Kemudian perluasan sertifikasi CHSE dan kampanye I-Do-Care gitu ya. I-Do-Care ini intinya gimana Indonesia ini bisa care terhadap wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Apa itu CHSE? CHSE ini adalah sertifikasi yang kami berikan sementara ini kepada industri atau bidang usaha di bawah Kemenparekraf gitu ya, untuk meyakinkan pengunjung atau beneficiary bahwa badan usaha tersebut itu memperhatikan clean, healthy, security, and environmental friendly. Jadi itu sertifikasi yang kami fasilitasi kepada badan-badan usaha pariwisata ekonomi kreatif seperti hotel, kemudian restoran gitu ya. Itu kami bayar. Selain itu juga kampanye I-Do-Care ini untuk menarik wisatawan mancanegara juga gitu. Jadi kita lakukan kampanyenya secara internasional maupun domestik. Kemudian peningkatan resiliensi bagi industri melalui dukungan permodalan. Kemudian desa wisata. Nah, ini desa wisata ini kita cukup, ini programnya Mas Sandi ini, Mas Menteri Sandi. Jadi wisata itu kita mulai drive dari desa gitu ya. Jadi programnya link dengan apa yang dibuat oleh Kementerian Desa. Jadi kita kerjasama dengan mereka. Jadi desa-desa wisata itu kita develop secara periodik dan targeted gitu ya, tentang SDM-nya, kemudian tentang standarnya gitu ya, supaya untuk menarik wisatawan baik termasuk domestik juga, karena fokus sekarang kita fokusnya ke domestik gitu ya. Kemudian pemantapan manajemen destinasi, kemudian pemulihan permintaan domestik ini juga kita kita kejar juga yang MICE. MICE ini conference gitu ya, meeting, insentif, conference sama event gitu ya, baik itu untuk event olahraga, event kalau event olahraga enggak ya, mungkin untuk wisata olahraga gitu ya. Jadi kita background-nya adalah untuk wisata. Kemudian yang MICE ini kita mau narik conference dari luar untuk bisa berkonferensi di Indonesia. Itu salah satu caranya. Kemudian event-event Nusantara ini juga kita galakkan, event Nusantara, event internasional, misalnya tarik yang rencana itu akan ada kan Superbike nih di Lombok tahun ini. Rencananya MotoGP nggak jadi, mungkin tahun depan MotoGP-nya. Kita upayakan seperti itu. Kemudian ini lebih ke promosi bangga berwisata di Indonesia aja ini, kemudian work from Bali dan destinasi lainnya. Ya kuatnya di Bali sementara ini. Kemudian ini pemulihan permintaan transnasional. Ini ya kita kerjasama terus ini sama tempat Bang Kadir ini, Cak Kadir.
untuk regulasi visa dan perjalanan masuk ya, visa dengan Kemlu, kemudian imigrasi itu untuk yang ini apa namanya masuk untuk penerbitan visanya. Kemudian untuk asuransi perjalanan wisata termasuk COVID-19. Jadi asuransi wisata gitu ya. Kemudian bidang internasional untuk emas dan event, kemudian peningkatan pemasaran. Ini yang kami lakukan untuk pariwisata. Next slide. Ya. Oh, ya, ini cuma 1-2 lagi ini. Jadi untuk ekonomi kreatif, jadi seperti saya bilang tadi bahwa mergernya Kemenpar dan Bekraf ini sebetulnya membawa dua lapangan gitu ya, satu lapangan pariwisata, satu lapangan ekonomi kreatif. Diharapkan dua-duanya ini bisa saling menunjang, saling membantu sehingga ya kuncinya satu gitu, pertumbuhan ekonomi gitu ya. Kemudian ini kalau di Ekraf itu peningkatan kapasitas gitu ya untuk pelaku Ekraf yang jumlahnya juga sekitar 16 juta gitu. Kemudian peningkatan usaha melalui insentif, akses permodalan dan infrastruktur. Kemudian perluasan pasar produk dan jasa Ekraf, itu sama ini pemasaran sebetulnya. Kemudian inovasi produk dan jasa kreatif ini diampu oleh salah satu kedeputian yaitu Deputi 7. Next slide. Ya, ini terakhir. Ya, ini. Next slide. Ya, ini jadi untuk Ekraf seperti saya bilang tadi, secara fungsi pengembangan Ekraf ini masuk di dalam kedeputian. Jadi misalnya kedeputian sumber daya manusia dan kelembagaan. Fungsi pengembangan Ekraf itu ada juga di Deputi 2, apa namanya peningkatan SDM dan kelembagaan. Nah, ini caranya dengan melakukan pendampingan dan inkubasi, kemudian pengembangan Center of Excellence, kemudian BIMTEK pelatihan, webinar, sertifikasi itu kami lakukan. Kemudian untuk perluasan pasar produk dan jasa Ekraf, ini gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia BBI yang gencar sekarang dilakukan. Kemudian untuk beli kreatif lokal, kemudian ada pemasaran produk Ekraf dan perlindungan komersialisasi kekayaan intelektual. Jadi untuk pemasarannya di 1 dan 2 ini gerakan nasional dan pemasaran produk Ekraf di dalam dan luar negeri. Nah, yang ketiga ini justru upaya kita untuk mengkomersialisasikan produk-produk Ekraf yang sudah mempunyai haki gitu ya, kekayaan intelektual. Jadi sertifikasi kekayaan intelektual seperti paten, merek, dan cipta. Kalau cipta kan nggak pakai sertifikat. Nah, itu yang bagaimana caranya supaya produk-produk yang punya tempelan kekayaan intelektual ini bisa mempunyai nilai jual lebih tinggi dari produk yang nggak punya kekayaan intelektual, HKI gitu ya. Kemudian ini peningkatan usaha ini melalui insentif, akses permodalan dan infrastruktur. Yang insentif dan akses permodalan ini kami punya program namanya BIP. Ini program yang didesain untuk memberikan ada dua jenis ini tahun 2021, yaitu jenis permodalan, kemudian untuk matchmaking dan temu bisnis ini untuk mempertemukan pelaku ekonomi kreatif dengan sumber permodalan, baik itu bank maupun non bank gitu ya. Yang tempat Mbak Ninis tuh sering bantu kita tuh BRI, baik yang syariah maupun yang sekarang syariah udah gabung ya di bank konvensional. Kemudian pengembangan atau revitalisasi ruang kreatif, jadi teman-teman yang punya sanggar, kemudian seni pertunjukan gitu ya, dan mereka butuh revitalisasi ruang kreatif atau sarana infrastruktur. Infrastruktur jangan dianggap seperti jalan atau jembatan, bukan. Itu jatahnya PU. Kalau di kita ini kayak misalnya kemarin beberapa tahun yang lalu ya, tahun lalu kita bantu sanggar-sanggar di Jogja gitu ya. Itu untuk revitalisasi ruang latihannya, kemudian ruang pertunjukannya gitu. Jadi itu yang kami lakukan. Kemudian kita bantu wayang orang itu. Kita bantu satu perangkat kostum wayang orang Mahabharata kalau nggak salah di Jakarta itu ya. Jadi satu seri misalnya Ramayana atau Mahabharata gitu kira-kira. Kemudian yang terakhir untuk inovasi produk dan jasa kreatif ini fasilitasi kita tahun ini kita rilis ada hibah desain, kemudian hibah desain gerai. Ini hibah desainnya ya, bukan untuk gerainya gitu ya. Kemudian pengembangan sistem manajemen kolektif atau digital atau portamento itu untuk mengkolek mengkolek
apa itu namanya tuh copyright ya, copyright dari musisi. Kemudian ada transformasi digital pelaku aircraft dan kemudian apresiasi kreasi Indonesia. Jadi tahun ini kami sedang berjuang juga di luar program-program ini, kami sedang menyusun untuk menyerap anggaran PEN untuk hibah pariwisata. Itu diberikan kepada 95 kota di Indonesia yang memang dia ada PAD-nya dari pariwisata yang kemarin terdampak, diberikan kepada hotel dan restoran. Kita juga sedang mendesain hibah juga untuk film, PEN film. Jadi PEN dana PEN, kemudian kita juga lagi mendesain program untuk Bangga Buatan Indonesia. Nah, ini nanti juga mungkin teman-teman bisa dapat nih untuk pelaku-pelaku ekonomi kreatif ya di beberapa subsektor. Kalau nggak salah 3 deh. Fashion, kria, kuliner itu yang sekarang sedang kita lakukan dalam konteks pembenahan atau pemulihan ekonomi baik dari sisi sektor pariwisata maupun dari sektor ekonomi kreatif. Saya pikir itu Mas Didik yang bisa saya sampaikan. Kayaknya sudah nggak ada, sudah 8 ini terima kasih kayaknya. Coba next slide, Mas Iwan. Oke, nah ini terima kasih Wonderful Indonesia. Ini, nah ini monggo dari penjelasan saya kalau ada yang mau ditanyakan, saya pikir mungkin untuk pelaku-pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif penting. Tadi saya juga ada Bu Aje Busra nih chatting di grup chat nih. Selamat malam Bu. Ini apa sudah di follow up surat ke Menteri? Silakan, monggo. Terima kasih Mas Didi. Ya, baik, luar biasa Cak Restok. Ya, ini bayangkan kalau kita memiliki alumni-alumni semacam Cak Restok ini makin banyak, bahwa kita cerita Erlangga to the next level itu bukan satu hal yang mimpi gitu ya. Erlangga to the next level itu real, itu ada gitu ya. Bayangkan Cak Restok tadi itu memiliki 2 setidak-tidaknya peluang ya yang saat ini itu di masa menjelang pemulihan ekonomi, mengingat kita pandemi dan menuju pemulihan ekonomi. Satu adalah pariwisatanya, di mana pariwisata ini akan bisa menjadi satu peluang yang luar biasa. Yang kedua adalah sektor ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini harusnya di masa pandemi juga masih bisa bertahan ini harusnya kan gitu. Nah, ini saya rasa kesempatan yang luar biasa kita ketemu dengan Cak Restok, dan Cak Restok tadi sudah mengatakan eksplisit akan mendukung Cak Kadir Jailani begitu ya. Karena merasa bahwa kalau alumni ini dipegang oleh Cak Kadir Jailani itu ya udah pasti nanti ya program-program semacam ini ya, peluang-peluang semacam ini akan semakin mudah untuk bisa kita jalankan di bawah bendera alumni Erlangga, termasuk juga di bawah bendera Universitas Erlangga sebagai warga Erlangga. Mumpung Pak Cak Eko belum datang, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, tadi pertanyaannya saya wakili dulu. Pertama, ternyata Erlangga itu memiliki juga jurusan pariwisata kalau nggak salah ya, itu diploma atau apa. Nah, kira-kira apakah sudah ada kerjasama, Cak Restok? Aku belum tahu. Kebetulan kalau di Kemenparekraf kita punya Sekolah Tinggi Pariwisata, maksudnya STPTNP, Perguruan Tinggi Negeri Pariwisata. Kita punya 6 yang terkenal, yang lama itu di Bandung, STP Bandung, NHI yang terkenal dengan NHI. Ya, NHI. Kemudian ada yang lama itu Bali juga ya. Bali, ya. PTNP Bali gitu ya. Itu juga udah 40 tahunan. Kemudian kita punya 4 lagi yang relatif baru. Yang lama Medan juga, Medan kita punya. PTNP Medan, kemudian PTNP Makassar juga lama, jadi 4, yang baru 2, Palembang sama NTB. Nah, monggo kalau mau dibuka kerjasama antara ini untuk hospitality, kami welcome. Nanti saya tinggal ngarahkan ke deputinya aja Pak Wisnu. Nah,
Saya welcome aja, monggo. Ya. Saya kebetulan juga Luar jadi biasa. kalau di Kemenpar saya pansel. Jadi ini panitia seleksi untuk eselon 1, eselon 2. Jadi yang mau seleksi masuk jadi GPT Madya, GPT Pratama, monggo nanti bisa ketemu saya. Tahun ini, nggak tahu tahun depan akan diambil lagi enggak. Wah, luar Ya, biasa, luar ya, biasa. ya. Oke, Satu oke. lagi Mas Didi, di tempat saya Ya. itu ada eselon 1 juga dari Eva Unair, Mbak Nia Nah, Nistaya, itu angkatan iya. 82. Ini cuman beliau nggak terlalu aktif. Itu Ya. ruangannya sama ruangan saya cuman ke ini doang, kebatasan connecting door. Jadi kalau nanti mampir ke Mbak Nia, silakan mampir di lantai saya 17 juga. Jadi mungkin kawan-kawan dia di Eva Uner 82 kalau nggak salah. 83, Mbak Nia 83. 83 ya, Mbak Nia Ya. 83. Nah, saya 92. Mm-mm. Itu connecting Ya. door. Jadi kalau Mbak Nia ngomong saya dengar, kalau saya ngomong Mbak Nia dengar. Ya, Mbak Nia Gegeran. itu kebetulan adiknya Ya, Pak ya. Desra Percaya ya, Ya, dari betul. apa Kakaknya, namanya, kakaknya ya. kakaknya. Kakaknya Ya, Mbak Nia, ya, ya, kakaknya. saudaranya Pak Desra Betul, betul. Percaya Betul, betul, yang betul. sekarang jadi Ya. duta besar di Inggris, di Yes. London ya. Itu Oke, satu oke. keluarga kebetulan saya banyak kenal semua ya. Nanti Ya, satu baik saat ya. kalau Oke. sudah Oke, nggak oke. COVID, pasti saya main ke Siap. tempatnya Cak Restok sekaligus mampir ke tempatnya Mbak Nia. Nah, Siap. salam nanti tolong disampaikan pada Ya, Mbak Nia monggo. supaya kapan-kapan Ya, bisa inget hadir juga di dalam jam 8 forum ketoke seperti ini. arep ngejar rapat aku soalnya nak temuan nih. Oke, Temuan BPK baiklah. ya. Oh, supaya Siap. saya nggak banyak yang ngomong, ini sudah ada yang angkat tangan ini Mbak Ninis kayaknya mau nanya sesuatu ya, Mbak Ninis. Monggo Mbak Ninis. Iya, selamat malam. Cak Nggih. Restok, iki adik Wah, kelasku Mbak nang Ninis. SMA. SMA 44 iki, iya iki. Dan juga juniornya Oke. di Niaga. Oh Ini iya. kan. Ya, saya cuman nggak lulus saja, gagal. Gagal yang akhirnya sukses. PPE. Ya, PPE Niaga. PPE. Ya, siap. Oke. Sebetulnya tadi juga udah ditanya Mas Didi terkait Yes. dengan apa namanya nanti yang bisa dikontribusikan Cak Restok dari Kemenparekraf kepada alma mater gitu. Jadi kan UNER juga punya ini ya D3 pariwisata. Jadi nanti mungkin teman-teman yang mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang perlu ada apa namanya semacam kerjasama peningkatan skill atau apa gitu mungkin bisa dikerjasamakan. Kira-kira apa Mas Restok? Apalagi di masa pandemi ini ya? Ya, ini kan sementara juga masih perkuliahan juga masih off ya. Cuman menurut saya kalau mau ini aja dari institusinya aja dulu Mbak Ninis bisa nanti komunikasi dengan deputinya atau direkturnya yang membawai. Kalau gini, kalau di tempat kita PTNP itu di bawah Pusbang. Pusbang itu pusat pengembangan, dia ada di deputi, dia ada di Sesmen. Nanti kebetulan kosong nih. Dulu kemarin sebelumnya kebetulan anak buahku, cuman sekarang dia udah nggak di Pusbang. Jadi Pusbang kosong ini sekarang kita lagi seleksi terbuka untuk salah satunya direktur Pusbang atau kepala Pusbang. Nanti bisa aja saya linkkan dengan kepala Pusbang baru. Jadi nanti monggo kalau dari UNER pariwisata mungkin ada yang bisa kerjasamakan gitu ya. Apalagi kayak NHI kan kita ngerti lah kualifikasinya seperti apa gitu ya. Yang dekat itu Jawa atau di Bali, ke Bali juga cukup inilah cukup senior lah di mereka. Jadi mungkin dari matrikulasi perkuliahan, kurikulum gitu ya, itu bisa nanti kerjasama gitu. Atau mungkin pertukaran dosen bisa aja gitu. Monggo nanti saya bisa fasilitasi. Gitu Mbak Ninis. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ini teman-teman yang belum kenal, Mbak Ninis ini adalah salah satu alumni kita yang kebetulan juga menjadi salah satu orang kunci di BRI gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan kita ada urusan-urusan dengan BRI yang levelnya level tinggi ya, next to the next level gitu, silahkan juga nanti berurusan dengan Mbak Ninis gitu ya. Nah ini selanjutnya bukan kartu ATM ketelen ya Mas?
Tapi ya nggak apa-apa sih. Jangan sampai ATM ketelen aja telepon sama Mbak Ninis itu Nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. Makasih Mas Didi. Oke, selanjutnya ada Cak Regi yang angkat tangan juga ingin menanyakan sesuatu. Cak Regi ini adalah pejabat BP ya POM. kepala biro hukumnya di BP POM. Nah, ini lagi menarik juga posisinya Iya. terkait dengan banyaknya urusan obat-obatan COVID. Silakan Cak Regi, monggo. Oh, itu Pak Eko Betul. sudah hadir tuh Pak Eko. Oh, Pak Eko udah hadir. Oh, Ya Ya. nggak apa-apa, Oke. ayo nggak apa-apa. Oke, mungkin sebentar aja. Ya, Ini terima siap. kasih Mas Restok, Mas Didi dan teman-teman sekalian. Saya pakai handphone jadi nggak bisa lihat siapa aja, tapi ada Mas Pram juga. Salam sehat selalu buat teman-teman sekalian. Menarik yang disampaikan oleh Mas Restok terkait dengan pariwisata ya. Karena memang pariwisata itu salah satu prime mover untuk pertumbuhan ekonomi gitu kan. Iya. Kalau di RPJMN itu ada 3 sektor yang jadi prime mover, salah satunya kan pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya. Nah, mungkin ini usulan aja nih Mas Restok, supaya Erlangga itu juga bisa to the next level, itu ada kolaborasi kerjasama, mungkin membangun pusat kajian pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata gitu. Jadi kolaborasi antara kampus dengan Kementerian Pariwisata. Nah, nanti banyak yang bisa dikaji kan, baik itu berupa kebijakan-kebijakan yang harus yang bisa diusulkan kepada kementerian ataupun aktivitas real ya di lapangan, asistensi pelaku-pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Jawa Timur. Jawa Timur kan itu nggak kalah hebatnya dengan Bali sebetulnya gitu kan. Tadi Cak Restok ngomong pembangunan pariwisata dari perdesaan. Wah, desa-desa di Jawa Timur itu luar biasa gitu. Jadi mungkin itu ya, dengan adanya kolaborasi itu juga nanti kan bisa dihitung sebagai akreditasi buat Erlangga untuk bisa naik ke next level. Kemudian bagi Kementerian Pariwisata juga punya mitra diskusi lah, sparring partner gitu. Barangkali itu Mas Didi. Makasih Mas Regi. Itu saya juga question mark tuh. Saya dulu pernah jadi PLT deputi waktu saya udah nggak sestama karena belum officially merge gitu ya. Saya pernah jadi PLT deputi riset dan edukasi Bekraf waktu itu karena deputinya meninggal. Nah, saya lihat kok kerjasamanya kita waktu itu Bekraf itu sama UNER nggak ada, adanya sama ITS. Jadi waduh, saya kadang-kadang ini agak telat gitu. Sebenarnya kita welcome aja kalau kayak gitu gampang, nanti saya tinggal telepon direktur risetnya gitu ya supaya nanti bisa kerjasama kolaborasi riset itu bisa dilakukan untuk kewirausahaan kampus. Saya pernah diundang ekonomi, malah bukan hukum dulu, diundang ekonomi untuk mata kuliah kewirausahaan gitu ya. Tapi belum ada kerjasama juga dengan Bekraf. Sekarang dengan Kemenparekraf saya kok kayaknya juga belum lihat gitu. Jadi ya monggo, saya sih siap fasilitasi kalau cuman kayak gitu. Nanti saya arahkan ke teman-teman yang membidangi gitu. Kira-kira gitu. Makasih Mas Regi diingatkan. Ya, baik. Terima kasih Cak Restok ya. Karena kita sudah sampaikan di awal bahwa ini bukan webinar, ini sifatnya adalah mengenalkan, artinya ini adalah alumni menyapa sesama alumni dan alumni menyapa kampus. Mudah-mudahan kita sedikit-sedikit tapi bikin penasaran dan nanti bisa bikin tindak lanjutnya yang lebih konkret seperti apa, dan mudah-mudahan channel kita ya, mudah-mudahan kalau Cak Kadir bisa terpilih ya, ini akan semakin mudah jalur-jalur kita untuk merealisasikan dari apa yang kita inginkan. Selanjutnya kawan-kawan sekalian ya, kita sudah hadir juga di sini Cak Eko Cahyanto, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional. Nah, ada kata internasionalnya lagi gitu ya. Dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Tidak kalah milenialnya dengan Cak Restok ya. Cak Eko ini juga masih imut-imut gitu ya, dirjen tapi umurnya itu masih di bawah 50 tahun. Lagi-lagi ini adalah prestasi dari Erlangga, mampu menempatkan orang-orang muda di posisi-posisi yang sangat menentukan di dalam Republik ini. Mudah-mudahan kita akan punya semakin banyak
Cak Eko seperti Cak Eko dan Cak Restok. Nah, sebelum saya kasih kesempatan Cak Eko untuk menyampaikan, kita tengok sedikit siapakah Cak Eko. Nah, ini adalah sekilas tentang Cak Eko. Hidup Lahir di 92. Surabaya tahun 73, merupakan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dan dilantik sejak 2019, dan sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Organisasi sejak tahun 2016. Eko Cahyanto sebelumnya berkarir di luar Kementerian Perindustrian, yaitu di Sekretaris Kabinet. Di antaranya pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal pada bidang Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sejak Agustus 2015, kemudian Kepala Bidang Lingkungan Hidup, Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga tahun 2015, dan Kepala Bagian Mutasi Jabatan sejak tahun 2015, meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga tahun 1996. Kemudian melanjutkan pendidikannya, program Magister Asian Comparative Law, dan meraih gelar Master of Laws dari University of Washington di Seattle tahun 2003. Selama berkarir, Eko Cahyanto pernah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia tahun 2019, dan saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional. Nah, selanjutnya Cak Eko, seperti pertanyaan persis yang saya ajukan kepada Cak Restok, ya, dalam kaitan dengan pekerjaan jabatan yang sekarang diemban oleh Cak Eko, itu apa sebenarnya peluang yang bisa diberikan kepada universitas ataupun yang bisa diberikan kepada alumni ataupun kepada seluruh sivitas akademika? Monggo, silahkan Cak Eko. Terima kasih Mas Didi. Selamat malam semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom kepada Caca dan Ning semua yang hadir pada acara malam ini, Airlangga Roadmap to the Next Level. Ini luar biasa, Mas Didi. Ini baru pertama kali saya diundang khusus untuk berbicara dan ditagih, bukan ditagih, ditodong saya, ditodong apa yang bisa dilakukan untuk Airlangga gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali saya diundang oleh kampus yang seringkali mereka tidak tahu bahwa saya alumni dari UNAIR gitu. Dulu yang sering mengundang adalah dari Fakultas Ekonomi begitu. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa saya sebenarnya bukan bukan asli dari Kementerian Perindustrian, meskipun sekarang saya di Kementerian Perindustrian. Baru tahun 2016 saya bergabung di Kementerian Perindustrian setelah kira-kira 18 tahunan lah di Sekretariat Kabinet, sebenarnya bersama-sama dengan Mbak Frida. Biasanya Mbak Frida hadir di sini. Dan kebetulan saya menangani banyak hal di Sekretariat Kabinet. Jadi kalau bicara pengalaman, Mas Didi, ini saya masih kalah jauh referensinya dengan Cak Restok tadi itu. Beliau pernah di mana-mana begitu, pernah di mana-mana, dan sekarang ada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang luar biasa perannya, terutama dalam masa pandemi ini. Mas, boleh nggak saya sedikit share ya, agar bisa saya memberikan insight sedikit apa sih industri itu? Karena ini dengan kan senang hati. Karena ini banyak sekali alumni Fakultas Hukum di sini yang mungkin termasuk juga yang lain, karena di Kementerian Perindustrian ini sedikit sekali menemukan alumni UNAIR begitu.
Dan mungkin apa sih industri itu, dan kok ada orang hukum di alumni Fakultas Hukum di Kementerian Perindustrian. Dan memang banyak orang juga bertanya-tanya, saya ini insinyur apa begitu, kok mengurusi perindustrian begitu. Dan biasanya ketika tahu kalau saya ini lawyer, saya ini sarjana hukum, mereka tambah bingung lagi kok bisa begitu. Ada sarjana hukum mengurusi perindustrian, karena selama ini ranahnya teman-teman yang dari ITB, dari ITS, dari UGM, dari IPB, pokoknya yang berkaitan dengan teknik begitu. Nah, ini kalau boleh saya share sedikit mengenai apa sih industri itu. Kementerian Perindustrian ini berkaitan dengan aktivitas kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha kawasan industri yang kalau di dalam KBLI mungkin atau kualifikasi baku lapangan usaha di Indonesia itu disebut sebagai industri pengolahan non migas. Ini adalah salah satu sektor yang kalau dilihat dari kontribusinya di dalam pembentukan produk domestik bruto ini selalu yang terbesar. Negara-negara industri biasanya bergantung kepada industri pengolahan. Negara-negara maju juga demikian, gitu. Dan di Indonesia ini kontribusi sektor industri pengolahan saat ini kira-kira sekitar 17,9%. Ini 2 tahun yang lalu sempat di atas 18%, tapi karena kemarin kita dalam masa pandemi ini ada tekanan sehingga kita ada pengurangan. Kalau dilihat dari sektor-sektor lainnya ini gambarannya seperti ini. Jadi saya mau sedikit menyampaikan saja, bukan menyombongkan, tapi saya ingin menyampaikan bahwa pentingnya sektor industri sebagai backbone atau tulang punggung dari perekonomian, dan itu berkontribusi biasanya itu kepada pendapatan negara dalam bentuk pajak maupun non pajak. Kalau bicara pajak itu memang mayoritas juga berasal dari sektor industri. Kemudian kalau dari bukan pajak, misalnya dari cukai, itu mungkin hampir 100% dari industri, terutama dari industri hasil tembakau dan dari industri minuman beralkohol. Kemudian ekspor kita sekitar 70% ya ekspor hasil produk industri pengolahan. Kemudian tenaga kerja juga sekitar 18 juta orang, ini yang cukup besar juga. Apa yang Caca dan Ning lihat dan menempel pada tubuh Cak Ning semua dari ujung rambut sampai ujung kaki itu produk-produk industri. Dan range-nya itu luar biasa besar, makanya di KBLI itu yang terbesar itu selalu di sektor industri. Nah, kenapa ada sarjana hukum bisa nyasar di perindustrian? Ini mungkin satu perjalanan yang saya sendiri tidak pernah tahu ketika lulus kuliah mau jadi apa, karena biasanya kami kalau cangkruk-cangkruk itu omongannya mau jadi jaksa, jadi hakim, jadi pengacara, atau bidang-bidang yang memang biasanya berkaitan dengan hukum. Saya dan Cak Restok ini salah satu anomali. Kami berada di lingkungan yang sedikit berbeda begitu. Apalagi saya sebelum menjabat sebagai Dirjen KPAII, saya bertugas di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri. Juga merangkap sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Ini jadi satu-satunya sarjana hukum yang memimpin Badan Litbang di Kementerian Perindustrian, yang isinya adalah para engineer, para peneliti, para prarekayasa, kemudian mereka yang ahli-ahli betul di bidang industri.
saya juga sempat memimpin kongres Litbang di forum yang diselenggarakan oleh Kemenristek, waktu itu Kemenristek Dikti, dan menjadi chair dalam satu forum di mana co-chair saya itu adalah kepala BPPT dan seluruh peserta yang ada di ruangan itu adalah engineer, begitu. Tapi saya tadi menyampaikan saya bisa itu karena saya keluar dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, di mana di sana kami belajar dan dididik, terutama pendidikan di kantin, Mas Didi. Pendidikan di kantin itu luar biasa berpengaruhnya. sangat luar biasa. Mereka yang tahan di kantin biasanya yang memang tahan banting gitu, sehingga memang kemudian menjadi tahan banting di mana-mana gitu. Mungkin kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian ini ada Purchasing Managers Index, ini penting sekali. Di Indonesia, Bank Indonesia juga biasanya mengeluarkan Purchasing Managers Index yang biasanya angkanya selalu 3-4 poin di atas angka IHS market yang biasa disebutkan. Nah, ini kondisi pandemi sekarang, Mas Didi, ini di bulan Mei kemarin, ini kita pada di posisi 55,3. Kita menunggu mungkin hari ini atau besok mungkin kita sudah ada di level mana itu. Dan berkaitan dengan kondisi ini yang tadi Mas Didi sampaikan, saya agak terlambat karena memang dalam beberapa hari terakhir ini saya ditugasi untuk memfasilitasi terkait dengan memastikan produksi gas untuk keperluan medis atau oksigen medis ini yang oleh Menteri Kesehatan diperkirakan saat ini kebutuhannya sekitar 1.700 ton per hari hanya untuk Pulau Jawa begitu. Sementara fasilitas produksi kita itu biasanya hanya 30% ditujukan untuk medis, sementara 70% untuk industri. Nah, sekarang ini dialihkan 90% untuk untuk medis, sementara hanya 10% untuk industri. Jadi ini pasti akan berdampak kepada kinerja sektor industri di bulan Juli ini sampai ke depan. Nah, terkait dengan apa yang saya lakukan sekarang, Mas Didi, saya tutup share screen ya, dan apa yang bisa dikolaborasikan di fungsi saya sekarang di ketahanan, perwilayahan, dan akses industri internasional. Untuk di ketahanan sendiri, tugas saya adalah bagaimana menjaga iklim usaha industri, termasuk kawasan industri bisa tetap stabil, terjaga dari hambatan-hambatan, gangguan-gangguan, baik yang sifatnya di dalam negeri maupun terkait dengan kebijakan-kebijakan atau perilaku yang terjadi dalam kaitannya dengan perdagangan kita dengan negara mitra, terkait dengan trade remedies, terkait dengan beberapa hal lain, bagaimana kita bisa menjaga industri dalam negeri ini tetap punya daya saing, tetap punya daya tahan yang baik, sehingga bisa terus berkinerja dengan baik. Terkait dengan ketahanan industri juga, saya punya tugas untuk memfasilitasi sektor industri, baik itu fasilitas fiskal dan non fiskal yang diperlukan oleh industri. Untuk perwilayahan, tugas saya adalah bagaimana menjaga rencana pembangunan industri itu melalui wilayah-wilayah pusat pertumbuhan industri di seluruh Indonesia, dan menjaga kawasan-kawasan peruntukan industri tetap bisa ada di setiap wilayah dan membangun kawasan-kawasan industri. Kemudian tadi terkait dengan akses industri internasional, ada dua hal yang menjadi tugas saya. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi bagian dari rantai supply global untuk industri ini. Kemudian juga bagaimana menjalin terus kerjasama kemitraan baik dalam konteks regional, konteks bilateral maupun multilateral, termasuk dengan lembaga-lembaga internasional, juga terkait dengan promosi internasional. Jadi bulan April kemarin
saya menyelesaikan tugas untuk mensukseskan Indonesia sebagai partner country di Hannover Messe tahun 2021 yang baru pada tahun ini diselenggarakan sepenuhnya secara digital. Nah, apa yang bisa dilakukan kepada Erlangga? Mungkin saya sedikit memberikan gambaran terkait apa yang menjadi tugas saya untuk membangun dan mengembangkan kawasan-kawasan industri. Seperti saya sampaikan tadi, saya pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, di mana saya membawahi 10 politeknik, 2 akademi komunitas, kemudian ada sejumlah SMK di seluruh Indonesia. Kami beroperasi di sekitar hampir 300 kabupaten kota di seluruh Indonesia, melakukan shifting tenaga kerja, peningkatan kompetensi, baik melalui upskilling maupun reskilling. Jadi setiap tahun ada sekitar 120.000 orang yang saya harus kembangkan dan melink and match-kan mereka dengan dunia industri. Di Jawa Timur sendiri saya punya beberapa program mulai dari Gresik, Pasuruan, Malang, Magetan, bekerja sama dengan industri-industri di sana. Mulai dari penyiapan tenaga kerja di level operator sampai tenaga ahli. Jadi kami punya banyak program di Jawa Timur, mulai program Diklat 3-in-1 yang jangka waktunya hanya 3 minggu, sampai dengan program Diploma 2 yang diselenggarakan di Gresik, di Surabaya, dan di Magetan serta Pasuruan. Ada kira-kira mungkin antara 20.000 sampai 25.000 orang yang tersentuh dari program ini hanya di Jawa Timur saja. Ini kami lakukan sampai dengan akhir tahun lalu kita mencapai selama 2 tahun 2020 sendiri selama masa pandemi mungkin sekitar 22.000 orang. Nah, konsep pendidikan yang dilakukan di BPSDMI Kemenperin adalah pendidikan vokasi yang berbasis kompetensi. Jadi kami menyediakan tenaga kerja industri bekerja sama dengan industri sehingga kita customize. Contohnya di Petrokimia Gresik, mungkin ada yang hadir di sini teman-teman dari Petro, ada Nuril tuh, alumni Fakultas Hukum juga, ya, dia kalau tidak salah HRD Manager di Petrokimia Gresik. Kami punya program sudah 3 tahun terakhir, setiap tahun kami mendidik anak-anak lulusan SMK di Gresik untuk disiapkan sebagai calon-calon pegawai Petrokimia Gresik dan pendidikannya langsung di industri. Jadi rekrutmennya bersama-sama dengan Petrokimia Gresik kita lakukan, kemudian kurikulumnya kita sesuaikan dengan kebutuhannya sampai dengan pemagangannya. Jadi kami siapkan semua infrastruktur kompetensi yang diperlukan, mulai dari kurikulum, tenaga pengajar yang berasal dari kampus, dan tenaga pendamping yang berasal dari perusahaan yang kita sebut biasa sebagai ICT atau in-company trainer, sehingga memastikan anak-anak yang dididik itu lengkap kompetensinya. Untuk yang kami lakukan ke Universitas Airlangga, Kementerian Perindustrian sudah banyak sekali memberikan bantuan kepada beberapa fakultas, terutama fakultas farmasi untuk pengembangan teknologi obat gitu di Fakultas Farmasi. Kemudian juga ada beberapa fakultas lain yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Perindustrian. Nah, terkait dengan apa yang bisa saya lakukan, Mas Didi, saya langsung saja karena daripada ditodong lagi. Di Jawa Timur ini ada beberapa kawasan industri yang sedang berkembang. Hari ini baru saja secara resmi diserahkan kawasan industri di Gresik yang namanya JIPE, Java Integrated Industrial Park Estate, ya di bawah bendera kawasan Barat Berkah Manyar Sejahtera itu yang bekerja sama dengan Pelindo 3 ya, dengan Pelindo 3 itu membangun kawasan industri yang luasnya di total mungkin sekitar hampir 2.000 hektar di Gresik, dan mereka nanti akan menerima
salah satu tenan terbesarnya adalah Freeport. Sekarang masih dalam proses pematangan lahan di sana, dan kemudian nanti akan dibangun dermaga khusus untuk Freeport. Dan setelah Freeport hadir di sana, akan menunggu banyak sekali industri yang menunggu hasil atau ekses produksinya Freeport. Kemudian di sana juga akan ada beberapa industri yang masuk, dan itu membutuhkan banyak sekali tenaga kerja, banyak sekali SDM. Ini hanya untuk di JP saja. Sebelah JP ada Maspion, di sebelahnya lagi ada kawasan industri Gresik. Kemudian kalau kita agak mundur ke belakang masuk ke Sidoarjo ada kawasan industri Safe and Lock. Sebelumnya itu ada kawasan industri Siar, ada alumni Fakultas Ekonomi juga di sana yang jadi salah satu direksinya, Mas Didi juga namanya. Ada Pierre juga, Pasuruan Industrial Estate, yang merupakan anak usaha dari Siar. Dari beberapa kawasan industri tersebut, kalau kita mau identifikasi kebutuhannya dengan tren pertumbuhan investasi dan industri ke depan, sampai taruhlah kita hitung sampai 2025, ini mungkin jumlahnya di sana kalau dikuantifikasi numbers-nya itu tembus lebih dari 10.000, Mas Didi. Tembus dari 10.000 orang. Nah, untuk itu diperlukan banyak sekali kompetensi yang dimulai dari level operator sampai ke level manajemennya. Nah, itu adalah salah satu potensi di mana mestinya Unair sudah bisa menangkap itu. Jadi kalau sekarang kita bicara real saja yang bisa kita dapat, saya bisa mengumpulkan seluruh pengelola kawasan industri itu untuk bergabung, ada bekerja sama untuk membuat MOU dengan Universitas Airlangga dalam penyiapan atau penyediaan tenaga kerjanya, sehingga pendidikan itu bisa kita customize, Mas Didi. Kita akan menghasilkan mereka yang dibutuhkan oleh industri, bukan sekedar sebagai pabrik menghasilkan sarjana yang nggak tahu nanti mau kemana. Nanti hasilnya seperti saya atau Mas Restok nih, nggak tahu mau kemana, akhirnya satu nyasar di Parekraf, satunya lagi nyasar di perindustrian. Kenapa tidak kita siapkan sejak awal berapa kebutuhan di JP, berapa kebutuhan di Maspion, berapa kebutuhan di Safe and Lock, yang ini saya menarik sekali di Safe and Lock, Mbak Ninis. Ini Safe and Lock ini salah satu kawasan industri yang dedicated untuk kawasan industri halal. Mereka baru saja membangun klaster khusus untuk industri halal, dan itu saya yakin akan berkembang secara pesat karena di Jawa Timur pasarnya akan luar biasa besar, apalagi kalau kita mau mendorong Jawa Timur menjadi bagian dari salah satu sentra untuk produksi produk-produk halal dunia gitu. Ini akan luar biasa sekali, dan itu akan membutuhkan banyak sekali SDM, Mas Didi, dari segala macam bidang, dari semua bidang. Nah, untuk itu saya berharap mereka seperti Mas Restok ini harus diikat terus, Mas Didi. Jangan sampai lepas ini, karena beliau punya potensi yang luar biasa untuk menjadi booster bagi pengembangan Airlangga ke depan. Nah, mereka-mereka seperti Mas Restok ini banyak yang nggak kelihatan, Mas Didi. Airlangga masih punya banyak orang itu, oleh karena itu saya setuju forum ini bisa terus dilanjutkan, Mas Didi, dengan mengundang berbagai macam orang untuk berbicara dari berbagai macam latar belakang, sehingga kita bisa mendapat referensi lebih banyak. Dan ini diperlukan juga oleh kampus, Mas Didi. Saya seringkali diundang untuk berbicara sebagai alumni hanya untuk memberikan motivasi gitu. Saya ini SMA jurusan saya sosial, kuliah Fakultas Hukum, kemudian saya melanjutkan S2 jurusan hukum juga. Kemudian saya memimpin Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, di mana orang kalau bicara industri, Mas Didi, itu berbicara tentang intinya adalah chemical. Saya nggak pernah seumur-umur belajar tentang kimia. Saya nggak tahu rumus kimia itu. Tapi kemudian harus memimpin satu lembaga yang urusannya nggak jauh-jauh dari kimia, gitu.
kebetulan ini kebetulan saja saya sudah beberapa tahun ini jadi menjadi bagian dari salah satu perusahaan di Gresik untuk menjadi pengawasnya, dan itu adalah salah satu perusahaan petrokimia juga begitu. Jadi pengembangan kompetensi dan karir ini demikian luas Mas, apalagi ke depan. Saya punya program yang di Kementerian Perindustrian yang namanya Making Indonesia 4.0, dan salah satunya adalah membangun yang disebut Pusat Inovasi Digital dan Pengembangan SDM Industri 4.0. Kami membangun itu untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan, karena disrupsi teknologi termasuk juga disrupsi budaya yang masuk ke Indonesia ini harus kita antisipasi, sehingga anak-anak kita ke depan ini harus kita siapkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan masa depan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kita harus siapkan showcase-nya sehingga mereka bisa melihat seperti apa sih yang dibutuhkan di masa depan. Kemudian kompetensi apa yang diperlukan. Saat ini bicara tentang coding, Mas Didi, ini tidak hanya dibutuhkan untuk mahasiswa teknik, mahasiswa ekonomi, mahasiswa hukum pun harus paham tentang itu. Saya punya pengalaman membangun Apple Academy di Serpong, kemudian ada di Surabaya juga bersama Universitas Ciputra, dan di Batam bersama Apple terkait dengan waktu itu karena saya pakai Apple kebetulan ini terkait dengan kita ingin Apple juga berinvestasi di Indonesia karena skema bisnisnya yang berbeda sama sekali. Kami memaksa mereka untuk membangun area R&D center di Indonesia, dan itu dengan cara membangun Apple Academy. Yang dihasilkan di sana bukan produk, Mas Didi. Yang dihasilkan di sana adalah brand, adalah kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak Indonesia, sehingga mereka bisa menghasilkan produk-produk yang saat ini sudah nilai ekspornya sudah luar biasa. Nah, cara-cara seperti ini mestinya harus terus-menerus dikembangkan. Oleh karena itu, Universitas Airlangga saya yakin perlu banyak orang dari berbagai macam latar belakang, terutama mereka yang paham mengenai bagaimana mengantisipasi ke depan. Mereka yang punya pengalaman di level dunia, saya kira penting sekali bisa menjadi anchor bagi banyak orang, sehingga bisa menarik banyak orang untuk bisa bergabung dan bisa berkolaborasi, bisa bersinergi untuk membangun Airlangga. Kalau saya ini asli Surabaya, Mas Didi, tapi saya besar di Jawa Barat. Saya besar di Bogor. Saya kembali lagi ke Surabaya, masuk ke Airlangga karena saya tahu waktu itu ini kampus yang baik, di antara top 5 kampus-kampus di tanah air waktu itu berdasarkan Sipen Maru. Nah, sekarang saya melihat bahwa pengalaman saya di Jakarta sekarang, saya melihat banyak sekali lulusan Unair yang tidak banyak ada di Jakarta, itu luar biasa pencapaiannya. Saya waktu diterima di Setnek, saya diuji oleh salah satu pejabat di Setnek, waktu itu jabatannya adalah Menteri Sekretaris Negara, namanya Pak Widodo Gondowardoyo. Salah satu alumni Unair. Kalau tidak salah orang tua beliau ya dekan Fakultas Hukum pertama kita. Itu bertanya kenapa ada anak Surabaya nekat ke Jakarta dan apalagi sampai mengapply di Sekretariat Negara gitu. Karena dia tidak pernah menemukan itu. Nah, ini kita harus dorong alumni dari kampus ini bisa keluar dari Surabaya sehingga bisa terlihat dan mereka bisa berperan di level nasional dan global. Saya melihat orang-orang seperti Mas Restok ini, kemudian ada Cak Kadir, kolega saya sesama Direktur Jenderal, ini orang-orang luar biasa. Ini mestinya yang harus terus-menerus kampus pelihara, diikat terus, jangan jauh-jauh dari program-program kampus sehingga bisa terus berkontribusi kepada kampus. Saya kira itu dulu Mas Didi, ini nanti saya akan terlalu banyak berbicara, ini sudah pukul 20:11, karena sebentar lagi saya harus bergabung dengan tim. Ini sudah 1 minggu ini saya sibuk dengan urusan oksigen Mas Didi, pemenuhan oksigen untuk industri, sehingga nanti mungkin saya harus bergabung lagi dengan rapat untuk penyiapan gas ini. Silakan Mas Didi.
Oke, luar biasa Cak Eko. Nah, mosok rek kalau kita sudah punya yang namanya orang-orang seperti Cak Restok, Cak Eko, terus mari ngono, nggak diikat dan dibiarkan saja, nggak pernah disenggol, lah luar biasa. Jadi saya kira teman-teman sekalian, ya, ini adalah satu hal yang betul-betul kita perlu perhatikan bahwa yang namanya Cak Restok, Cak Eko, dan mungkin masih banyak lagi alumni-alumni yang sukses itu sebenarnya memiliki panggilan atau memiliki kepedulian untuk ke kampus gitu ya. Nah, sayangnya yang kita butuhkan selama ini itu organisasi alumni yang bisa mengkoneksikan, bisa menggandengkan, bisa mengguyupkan dan bisa menyambungkan. Inilah yang sekarang ini masih menjadi persoalan. Jadi mudah-mudahan dari diskusi malam hari ini ya kita mencoba untuk semakin merekatkan dan semakin banyak berkomunikasi, membuka siapa saja sebenarnya yang memiliki potensi dan bagaimana caranya kemudian kita bisa mengembangkan universitas yang kita cintai menjadi semakin hebat. Nah, satu Pak Cak Eko, terkait dengan pencalonan Cak Kadir, menurut Pak Cak Eko gimana pendapatnya? Itu sebagai penutup ya, monggo silakan. Kita perlu tokoh yang sudah punya reputasi di level nasional dan global, Cak Didi. Itu saja. Wah, mantap, luar biasa. Jadi kita memang butuh seorang figur ya yang bisa membantu untuk merealisasikan semuanya to the next level. Jadi kita butuh orang figur semacam Cak Kadir Jailani ya untuk menjadikan menjadikan Erlangga bisa berkiprah di tingkat nasional dan juga bisa berkiprah di tingkat internasional. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan dan saya sudah kadung janji kepada Cak Restok ataupun Cak Eko untuk tidak menyita waktu beliau berdua sebagai eselon 1, saya tahu ya sampai malam-malam rapatnya gitu ya, tidak pernah berhenti, namun hari ini bersedia meluangkan waktu ketemu kita dan bahkan menantang acara seperti ini jangan hanya sekali. Nanti akan kita lanjutkan lagi di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ya kudu dilanjut lagi. Harus dilanjut lagi. Oke, ya Cak Ahen kita lanjut lagi ya. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua yang hadir juga pada malam hari ini. Nah, acara ini juga disiarkan secara live streaming di YouTube ya, dan ini nanti akan kita record dan kita akan sebarkan. Mudah-mudahan juga bisa banyak dilihat atau banyak didengar oleh kawan-kawan kita sesama alumni ataupun juga di kampus ataupun adik-adik kelas kita. Mudah-mudahan kita penuh optimisme membangun Universitas Erlangga dan alumninya ke depan semakin lebih baik lagi. Mohon maaf apabila selama memandu acara ini saya ada hal yang kurang, ada hal yang keliru. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya salam sehat semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.